Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Kabupaten Nasrani dengan NIM 02210114. Perkenalkan nama saya Carolina Linda dengan NIM 02201040. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Syafira Disuciandini dengan NIM 02201005. Halo guys, perkenalkan nama saya Melian Dujuan Patrick Samu dengan NIM 02011119. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elonggia Sofiana Timisela dengan NIM 02201025. Perkenalkan, saya Syed Hamid. Saya merupakan mahasiswa dari Stikes Amanah Makassar, Prodi Keperawatan jurusan S1 Keperawatan. Hai, perkenalkan nama saya Ice Kogoya. Perkenalkan nama saya Purnama Nursari, NIM 021188. Halo, perkenalkan nama saya Enul Mardiah Syam. Halo, perkenalkan saya Lestari Sarah. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di saat ini kami akan membahas tentang materi MPKP, yakni manajemen praktik keperawatan profesional. Di sini kami akan mengangkat materi tentang metode primary nursing. Oke, baik, kita lanjut. Metode primer merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian satu dan beberapa pasien sejak pasien masuk rumah sakit hingga dinyatakan pulang. Primer ditandai dengan adanya keterkaitan kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat di mana yang ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Baik, untuk mendefinisikan metode primer menurut para ahli akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut para ahli, menurut Mary Mentle tahun 1970, di mana primary nursing adalah metode pemberian asuhan keperawatan profesional atau di mana satu perawat itu atau perawat primer itu bertanggung jawab secara keseluruhan atas perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan kepada pasien selama masa perawatan. Konsep utamanya di mana itu hubungan perawat pasien itu sangat kuat dan bertanggung jawab profesional dan juga kontinuitas asuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke guys, di sini kita akan masuk dalam struktur organisasi metode primer dalam keperawatan. Jadi metode primer dalam keperawatan prinsip dasarnya adalah satu perawat primer yang bertanggung jawab penuh dalam praktiknya. Terus primer seringkali diimplementasikan untuk mendukung kontinuitas dan kualitas asuhan. Ya, baik, di sini kita akan masuk dalam gambaran atau poin-poin penting dalam struktur organisasi primer dalam keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama dari struktur organisasi metode primer yang dimana yaitu kepala ruangan. Nah, kepala ruangan ini berperan sebagai manajer di seluruh tim ataupun unit. Juga bertanggung jawab atas manajemen keperawatan yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Kepala ruangan juga memastikan apabila implementasi metode primer ini berjalan sesuai dengan standar, menyusun struktur organisasi unit, dan menyusun atau menetapkan pembagian tugas dan area tanggung jawab pada keperawatan primer, melakukan supervisi dan evaluasi kinerja terhadap perawat primer dan perawat asosiat, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari struktur organisasi perawat primer dalam keperawatan. Poin keduanya itu perawat primer atau primary nurse atau biasa disingkat dengan PN. Merupakan inti dari metode ini bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi asuhan keperawatan pasien yang menjadi tanggung jawabnya selama 24 jam dari pasien masuk hingga pasien itu pulang, serta melakukan pengkajian komprehensif, mengevaluasi data, menetapkan diagnosis keperawatan, dan menganalisis data keperawatan. Terus dia juga menyusun rencana keperawatan dan melaksanakan tindakan keperawatan dan mengevaluasi hasil asuhannya. Terus perawat primer
juga bertindak sebagai advokat pasien dan keluarga. Mungkin itu saja. Baik, di sini saya masuk ke poin yang ketiga tentang struktur organisasi metode primer, yaitu perawat associate atau associate nurse, lebih disingkatnya lagi dengan AM. Itu merupakan perawat profesional atau non-profesional yang membantu perawat primer untuk melakukan asuhan keperawatan. Apabila perawat primer tidak ada, maka yang membantu perawat primer ialah perawat associate, tetapi tetap melaporkan dan berkoordinasi dengan perawat primer, dan juga melakukan asuhan keperawatan total atau komprehensif pada sejumlah pasien, tetapi di bawah arahan perawat primer. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan tentang organisasi struktur primer. Kekurangan metode primer yang pertama, biaya lebih tinggi. Perawat dengan kualifikasi profesional dapat meningkatkan biaya perawatan. Yang kedua, kebutuhan keperawatan profesional. Metode ini memerlukan perawat yang memiliki keterampilan interpersonal, pengambilan keputusan, dan kemampuan asuhan keperawatan yang mumpuni. Yang ketiga, tantangan koordinasi. Meskipun komunikasi meningkat, koordinator setiap antar perawat dan kesehatan lainnya bisa menjadi tantangan terutama dalam kasus yang kompleks. 4. Keterbatasan tenaga perawat. Jika jumlah perawat primer terbatas, pembagian pasien mungkin tidak merata, dan beberapa perawat mungkin merasa terbebani. 5. Potensi konflik. Perbedaan pendapat atau gaya kerja antara perawat primer dan anggota tim lain dapat menyebabkan konflik. Kelebihan metode primer. Yang pertama, pelayanan keperawatan yang personal dan komprehensif, yaitu perawatan primer memberikan asuhan yang holistik dan berfokus pada pasien secara individual. Mereka mengenal pasien dan keluarganya sangat baik, memungkinkan perencanaan asuhan yang lebih baik, komprehensif dan jangka panjang. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan hubungan terapeutik dan kepuasan pasien, yaitu adanya keterkaitan kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat primer. Foster hubungan yang lebih erat, pasien merasakan dihargai dan sangat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perawatnya, yang pada gilirannya meningkat kepuasan pasien. Yang ketiga, meningkatkan otonomi dan akuntabilitas perawat. Perawat primer bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan hingga koordinasi. Hal ini mendorong praktik kemandirian perawat, meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap hasil perawatan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang klinis. Yang keempat, kontinuitas asuhan yang terjamin. Karena satu perawat bertanggung jawab untuk satu pasien selama 24 jam. Hal ini menjaga konsistensi asuhan keperawatan dan mengurangi resiko kesalahan komunikasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan asuhan. Ya, kemudian yang kelima itu adalah pengembangan profesionalisme dan kepuasan kerja perawat, di mana pada metode ini memberikan kesempatan pengembangan kompetensi yang lebih besar bagi perawat individual, karena mereka terlibat dalam seluruh asuhan keperawatan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan profesionalisme perawat. Kemudian yang keenam itu ada meminimalkan risiko kesalahan komunikasi. Di mana dengan adanya satu perawat yang bertanggung jawab dan mengetahui kondisi pasien secara komprehensif, risiko terjadinya kesalahan komunikasi antara perawat dapat diminimalkan. Oke, sekian dari kami kelompok 2 tentang bagaimana metode primary nursing. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.